Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita melanjutkan juga untuk berbekal dengan ketakwaan. Jazakallahu khair. Kita berbekal dengan ilmu yang cukup untuk apa? Menyongsong yang namanya bulan Ramadan. Yang mana keistimewaan di dalamnya itu digambarkan oleh para ulama dengan sangat luar biasa sekali. Termasuk di dalamnya adalah di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian juga para ulama-ulama yang lainnya, termasuk adalah Madrasah Ramadan ya, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan banyak sekali ya. Majelis Ramadan ya, bukan Madrasah Ramadan. Ini adalah menandakan betapa para ulama pun perhatian dan serius sekali perhatian terhadap yang namanya bulan Ramadan. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur, tuan atau pemimpinnya dari bulan-bulan yang ada di dalam putaran 1 tahun atau dalam 12 bulan. Itulah bulan yang istimewa. Sehingga meskipun ya di dalam waktu-waktu yang mungkin bisa dikatakan ekstrim bagi kita, yang namanya Ramadan itu kan dari kata Ramadan, musim panas, juga termasuk di dalamnya diambil dari sebuah kata dari Ramadan itu adalah min syiddati rombo atau kerikil panas gitu ya. Maka identik biasanya bulan Ramadan itu panas terik matahari itu betul-betul menyinari ke muka bumi ini. Ujiannya lengkap dan pahalanya juga nanti akan banyak sekali. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para ulama termasuk di sini dalam kitabnya dikatakan la ramadhana fadailun azimah. Sungguh ya, di sini dikatakan dengan bahasa takkid. Sungguh bulan Ramadan itu adalah fadailun azimatun, memiliki keutamaan yang agung, keutamaan yang besar sekali. Sehingga apa? Sulit digambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan ini sebagai ajang juga termasuk di dalamnya untuk kita memperbaiki amal, untuk kita menyusulkan amal-amal yang mungkin terkurang atau berkurang ya, terkurangi atau berkurang, dan termasuk juga mungkin kita kurang bisa memanfaatkan waktu untuk banyak-banyak beramal di selain bulan Ramadan. Maka tentunya ini menjadi sebuah perhatian yang sangat bagi kita, jangan benar-benar perhatian yang memang harus betul-betul kita seriusi gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur ini sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan wa mazaya adidatun, dan keuntungan yang banyak yang jumlahnya itu tidak terhitung. Siapa yang mereka berada di bulan Ramadan kemudian mendapatkan keuntungan yang besar, maka tentunya mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Apalagi sampai melekat di dalam jiwanya selepas bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ini luar biasa sekali. Lam takun li ghairihi minasyuhur. Yang ini tidak Allah berikan, yang ini tidak terjadi bagi selainnya, yaitu dari bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Dan bahkan ya di dalamnya ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk kabar gembira. Kemudian kita tidak mengatakan bahwasanya dengan puasa ini malah menyulitkan, menyusahkan. Banyak sekali mungkin hal-hal yang harus kita pikirkan, atau mungkin termasuk materi harus dikeluarkan dengan lebih daripada hari-hari biasa misalkan. Berpikirnya ke sana. Akan tetapi kita berpikir ketika Allah turunkan syariat pasti akan ada hikmah. Termasuk di dalamnya para jamaah sekalian, ketika menjadi asbabun nuzul ya, turunnya ayat yang di situ menegaskan dan mewajibkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang puasa Ramadan, itu adalah sebuah celaan, ejekan ya, orang Yahudi ngejek kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah. Kamu ini nggak punya amalan yang sehebat kami.
Anda ini, ente ini gak punya amalan yang seunggul kami. Karena apa? Mereka juga puasa. Terbukti ketika 10 Muharram mereka puasa. Karena apa? Kalau itu kan bersyukur karena apa mereka? Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, maka kemudian mereka berpuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas ejekan-ejekan mereka, turunlah ayat. Maka ada bahasa saum, ada bahasa siam. Pahami dulu sampai di sini. Ada bahasa saum, ada bahasa siam. Apa itu saum? Puasa. Siam? Puasa juga. Mana bedanya? Apa yang membedakan? Kalau saum ini hanya sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Maryam surah 19 ayat 26. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Maryam mengatakan inni nazartu lirrahman falan ukallimal yauma insiya, ya. Sauma, ya. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku telah bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falan apa? Sauma, ya. Untuk apa? Sauma di sini hanya menahan dari ketika kita untuk berbicara. Itu saum. Tapi ternyata Maryam di situ masih makan kurma, masih minum juga. Bahkan dari rangkaian ayat sebelumnya, ya, di ayat 23 kemudian 24, ya, beliau masih makan. Ketika digoyang-goyangkan pangkal kurma itu tadi, kemudian berjatuhanlah kurma-kurma yang sudah matang, ya, dimakan oleh Siti Maryam. Kemudian beliau juga masih minum. Artinya kalau puasanya hanya saum, berarti hanya menahan bicara. Hanya menahan bicara saja. Makan tetap, minum tetap, kemudian yang lainnya pun tetap. Itu namanya saum. Karena apa? Maryam ketika dituduh sebagai wanita pezina, bohong, kamu ini tukang ibadah tapi ternyata kamu ini punya anak, nggak tahu bapaknya gimana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan jawab, biar yang menjawab adalah anakmu nanti, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang membuktikan kebenaran bahwasanya memang Nabi Isa ini, ya, dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini saum. Kalau siam, nah beda lagi kalau siam, ya. Kalau siam, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Dan ini menjadi sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Turunlah ayat ini ketika ejekan Yahudi itu terus dilontarkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan redaksinya sangat luar biasa. Anak-anak jangan mainan, ya. Suaranya pecah, di sini ngomong, di sana ribut. Jadi sampai mana tadi, kan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak, ya, dengan redaksi yang khusus, dengan redaksi yang luar biasa, dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Bahasa saum hanya satu kali disebutkan di dalam Al-Quran, sedangkan as-siyam itu disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Maka ada bedanya. Kalau saum tadi hanya menahan, jadi kalau misalkan ibu-ibu ngambek sama bapak-bapaknya, ya makan, minum, ya minum. Kemudian tapi ketika ditanya sama bapaknya, misalkan kok diam, berarti ibunya sedang puasa. Tapi puasanya puasa saum, ya, bukan puasa siam sebagaimana puasa yang disyariatkan. Ya, puasa itu maksudnya, tapi puasa dalam makna yang lain. Nah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ada nida, ya ayyuha, ya. Kemudian ada ya, ada ayyuha, ya. Kemudian ada munada, alladzina amanu, isim mausul, orang-orang yang beriman secara khusus atau orang-orang yang masih memiliki iman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dengan ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam? Karena apa? Allah yakin hanya orang beriman yang mampu berpuasa. Maka bisa kita lihat kenapa kok orang-orang muslim yang ngaku muslim saja tapi belum beriman, mereka cuek tidak puasa di bulan Ramadan ketika siang hari. Karena apa? Belum mukmin.
Meskipun bukan kemudian akhirnya dia terlepas dari kewajiban puasa. Oh, saya kan belum beriman, saya masih muslim, nggak usah puasa. Nah, seperti itu. Ini kan keliru ya. Maka kalau dia ini orang yang cerdas, orang yang menggunakan akal sehatnya, kemudian juga menggunakan hatinya, maka tentunya dia muslim dan memantaskan diri menjadi orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk as-siyam. Nah, beda ya, berpuasa ya. Karena apa? Kalau saum tadi hanya imsak, menahan saja, itu masih secara umum ya. Sedangkan kalau siam ini adalah imsaknya, menahannya, yaitu tadi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Atau al-imsak anil akli wa syurbi wa ghishyanin nisa anil muftirat ya. Imsak, menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, atau mungkin mencampuri istrinya ya pada siang hari. Kemudian juga min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita lanjutkan. Nah, ini yang membedakan ya. Kita ini saum apa siam? Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau hanya sekedar saum saja, berarti derajat takwa belum ada di dalam diri kita. Nilai takwa belum bersumber di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Tapi kalau sudah siam, maka ada berbagai bentuk manfaat, khususnya adalah fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wal ahaditsu ataliyah tutsbitu dzalika wa tu'akkiduhu, dan hadis-hadis ini yang akan menetapkan serta menguatkan dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, kemudian ibadah Jumat ke Jumat berikutnya. Selanjutnya adalah wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, menjadi penebus dosa, menjadi penebus kesalahan, menjadi apa? Gugurnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita ya, penggugur kesalahan dan dosa. Termasuk bulan Ramadan adalah sebagai ajang penyucian dari berbagai bentuk kesalahan dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Tentu kita sadar sekali Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini adalah hamba-hamba yang biasa. Kita semuanya adalah manusia biasa, tidak pernah luput dari yang namanya satu kesalahan kemudian dosa, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka dengan adanya syariat puasa ini di bulan Ramadan, dirangkai tadi dari sholat 5 waktu, kemudian termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat ya khusus, termasuk di sini adalah khususnya bagi yang laki-laki terutama. Kemudian adalah Ramadan, kemudian Ramadan berikutnya mukaffiratun lima bainahunna, yaitu di antara mereka ini ketika ya dikatakan di sini idza jutunibatil kabair, ketika manusia tersebut menghindari dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi keutamaan yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan ya, keutamaan dan keistimewaan kita berpuasa, beribadah di bulan Ramadan, dosa-dosa kita yang telah terakumulasi mungkin ya, Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, dosa lagi, yang ngerumpi lah mungkin, atau mungkin yang lainnya banyak sekali, sulit terhitung ya. Dosa besar saja Imam Zahabi menghitung 70 sampai 100 lebih. Apalagi dosa-dosa kecil yang kita tidak merasakan, wah banyak sekali tentunya. Maka dengan adanya syariat puasa ini di bulan Ramadan akan menjadi apa? Menjadi penyucian dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita, selagi ingat, selagi tidak melakukan yang namanya dosa besar. Dosa besar apa? Tadi ada banyak, ada 70 pintunya. Di dalamnya termasuk paling besar adalah syirik, kafir, murtad. Kemudian apa lagi? Dosa besar itu membunuh, makan riba,
menipu, berbohong ya. Kemudian apa lagi? Ya banyak sekali. Nah, selagi kita tidak melakukan hal tersebut, maka dosa-dosa kita yang kecil-kecil itu tadi akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin siapa tahu dari langkah kaki kita ke masjid ternyata belum menghapuskan kesalahan. Atau kalau sudah menghapuskan kesalahan, nambah lagi untuk sebagai bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari semua basuhan-basuhan wudu kita yang sebenarnya itu akan menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan harian yang kita lakukan, juga bisa jadi mungkin wudunya tidak sempurna, malah tidak menggugurkan. Maka kemudian dengan Ramadan inilah pertolongannya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat ada sebuah riwayat ya di dalam Sahih Ibnu Hibban bahwa ada dua sahabat ya dari negeri Yaman yang mereka ini kemudian masuk Islam dan juga berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain. Suatu ketika ya mereka berjihad, mereka juga berdakwah ya ikut berdakwah, kemudian melakukan hal-hal yang mana semestinya dilakukan oleh orang-orang beriman, para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain. Selanjutnya ternyata sahabat yang pertama di dalam sebuah medan perang syahid, gugur di medan pertempuran, tinggal sendiri. Tadinya soulmate kemana-mana. Kemudian setahun yang akan datang baru kemudian menyusul sahabat yang kedua. Kalau sahabat yang pertama tadi sudah syahid ya, kemudian tinggal sahabat yang kedua, kemudian dia menyusul 1 tahun yang akan datang, tapi dia tidak syahid. Artinya adalah maksudnya meninggal bukan di pertempuran ya, meninggalnya karena sakit. Akan tetapi selepas mereka ini dua-duanya meninggal dunia, maka ada seorang sahabat yang bermimpi. Ada seorang sahabat yang bermimpi, saya lupa apakah Abu Ubaidah atau Abu Darda ya, Abu Ubaidah kalau nggak salah ya, Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Bermimpi menyaksikan mereka, melihat mereka semuanya berada di surga. Nah, beliau berada di pintunya. Sahabat ini tadi yang bermimpi itu berada di pintu surga. Tapi ternyata si dua sahabat ini tadi memiliki kedudukan yang berbeda. Sahabat yang kedua yang meninggal setelah meninggalnya sahabat yang pertama tadi, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sahabat pertama yang mati syahid ada di bawahnya lagi, agak ke bawah. Sama-sama di surga, akan tetapi kedudukannya berbeda. Tingkatannya berbeda di sisi Allah. Sampai kemudian akhirnya dia terperanjat bangun. Akhirnya diceritakan kepada para sahabat yang lain yang di sekeliling sahabat ya. Kemudian juga diceritakan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya kok bingung ya. Katanya syahid ini luar biasa sekali. Baru saja tetesan darah pertamanya mengalir, itu semua dosa-dosanya dihapuskan. Lalu apa yang menjadikan si sahabat yang kedua ini lebih mulia padahal dia malah meninggal sakit? Ya sama-sama memang semuanya juga pernah berjihad, tapi meninggalnya ini syahid, yang ini sakit. Apa yang membedakan keduanya? Maka Nabi hanya menjawab, "Fabima ta'jabun." Apa yang membuat kalian kagum? Apa yang membuat kalian heran? Kenapa di benak kalian heran? Bukankah sahabat yang kedua ini masih merasakan, masih hadir, dan 1 bulan penuh dia berada di bulan Ramadan dan Allah menghapuskan dosa-dosanya? Para sahabat baru melongo, ya Allah, benar berarti ini keutamaan bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah tadi mengalahkan bagaimana dia yang padahal mati syahid di medan jihad. Meskipun tetap yang syahid ini pasti masuk surga. Akan tetapi ternyata kemuliaan orang yang kedua ini lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti bahwasanya semua kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam di bulan Ramadan itu istimewa sekali. Karena apa? Karena hanya terjadi di bulan Ramadan ada 2 kali penghapusan dosa. Melahirkan penghapusan kesalahan-kesalahan kita, terutama ketika kita melakukannya. Di malam harinya, kata Nabi SAW, saya tanya duluan tarawih apa duluan puasa? Halo, duluan tarawih apa duluan puasa?
Taraweh, jangan terlalu soleh ya. Udah puasa dari malam gitu. Taraweh kemudian puasa, menyelisih syariat itu malahan. Jadi terlalu soleh gitu maksudnya. Bercanda ya. Duluan taraweh ya. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, man qoma. Nah ini. Hanya bedanya huruf qaf dengan huruf shad ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang sholat tarawih, dah gitu aja lugasnya. Siapa yang qoma Ramadan, siapa yang dia ini melakukan amal-amal kebaikan di malam hari bulan Ramadan, imanan karena memiliki iman, karena atas dasar iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini ketika kapan? Malam hari. Apalagi kita mengawali dengan yang namanya sholat tarawih atau qiyamul lail. Qiyamul lail yang diawalkan. Meskipun kalau mau di sepertiga malam juga boleh-boleh aja. Tapi kan jamaah ya, kalau sepertiga malam banyak yang kabur malahan ya. Maka kemudian diawalkan pada isya gitu ya. Ini malam harinya. Kemudian siang harinya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, redaksinya sama persis. Bedanya yang malam qoma, yang siang hari shoma. Siapa yang berpuasa imanan karena iman dan juga karena mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang tidak ingin semua kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wong kita sama manusia aja kayaknya kok masih ganjel banget. Dimaafin gak sih? Mungkin suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, sebaliknya misalkan. Dek dimaafin gak gitu? Atau mungkin Bu dimaafin gak? Ya, rapopo. Atau mungkin gimana Pak, dimaafin nggak saya ini? Ya, nggak apa-apa lah, besok nggak usah diulangi. Ada ganjalan Mas Yan. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menghapuskan, yang memaafkan semua kesalahan-kesalahan dari diri kita. Istimewa. Karena apa? Siang malamnya Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kira-kira dengan dua keutamaan ini saja kita sudah menjadi gambaran untuk bisa semangat lagi di dalam apa? Di dalam mengamalkan setiap amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga disemangati oleh para sahabat. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu atmosfernya pun akan beda. Akan lain ya. Mereka misalkan yang suka menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, di bulan Ramadan itu alokasinya sudah sangat jelas sekali. Karena apa? Berlomba-lomba. Karena dikabarkan Rasulullah itu sedekahnya kalau di luar bulan Ramadan itu luar biasa banyaknya. Tapi ketika di bulan Ramadan beliau ini sedekahnya melebihi dari angin yang berhembus. Karena kekejar pokoknya. Sudah tidak akan bisa tertandingi, tidak akan bisa tersaingi. Seperti itulah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Menjelang wafat beliau sudah 2 kali khatam Quran. Menjelang wafat, detik-detik menjelang wafatnya beliau khatam Al-Quran 2 kali, bukan 2 juz, 2 kali. Dan beliau juga beriktikaf bahkan ya di situ ya sepenuhnya. Karena apa? Menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali keutamaan yang tentunya dicontohkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga ketika membaca Al-Quran akan terasa lebih bisa ada saingan lah gitu ya. Bukan kemudian seperti biasa saja, alah nggak ada saingannya, nyantai wae lah gitu. Tapi ketika di bulan Ramadan ada persaingan, ada fastabiqul khairat. Untuk apa? Berlomba-lomba menerima berbagai bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Siapapun yang melakukan satu amal kebaikan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa setahun penuh? Karena apa? Dirangkai dari Ramadannya.
Dari Ramadan kan 1 bulan ya. Hitung aja 30 hari. 30 kali 10 berapa? 300. Kemudian kalau ini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan pahala. Kemudian 6 hari kali 10 berapa? 60, 360. Berarti kita puasa bulan Syawal ketika manusia masih menikmati hidangan-hidangan kuenya, kemudian yang lain-lainnya. Karena sudah Syawal, sudah tidak wajib berpuasa, tapi ada keutamaan puasa bulan Syawal, maka puasanya seperti setahun penuh. Karena apa? Karena dirangkaikan dari bulan Ramadan tadi. 300 tambah 60, 360 hari. Berarti memang 1 tahun sama saja. Tuh, luar biasanya gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah Ramadan atau puasa Ramadan akan menolong seseorang yang nihil dari amal kebaikan. Dia masuk bulan Ramadan, iya sama, puasa ikut puasa. Kemudian bisa jadi sholat ya ikut sholat, tadarus ya ikut tadarusan. Kemudian sedekah ya mau ikut sedekah. Akan tetapi ternyata mungkin salah niat. Atau ketika dia berpuasa tidak benar secara fikih ibadahnya, tuntunannya tidak betul-betul dipedomani, tidak betul-betul dipahami, sehingga masih ada pembelaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda seperti ini, wa ra'aitu rajulan, aku melihat ada seseorang min ummati. Ini Nabi kalau sudah mengatakan, kalau beliau ini sudah menganggap itu adalah ummati, berarti memang seorang muslim. Karena umatku, kemudian juga orang beriman, meskipun mungkin level imannya masih pertengahan ya. Yalhathu akshan, dia kehausan, dia sangat kehausan sekali, di dalam keadaan betul-betul dahaga yang luar biasa gitu ya. Kullama warada haudon, ketika dia mendekati sebuah telaga, ketika dia mendekati telaga yang nanti akan dipersiapkan untuk Rasulullah dan umatnya, maka muni'a minhu, dicegah. Jangan ke sini, orang pantas sampean. Wah, itu bahaya itu. Kalau kita dalam keadaan padang mahsyar yang sangat dan tandus, kemudian juga yang sangat panas, teriknya matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 1 mil jaraknya, kemudian dilarang untuk minum di telaga itu, wah, celaka 12 itu. Sudah betul-betul celaka kita, rugi, sangat-sangat merugi sekali. Dan ini Nabi menggambarkan, ketika mendekati telaga mau meminum hanya seteguk saja, ternyata dilarang, nggak boleh. Coba, Nabi mau mengakui itu umatnya, karena Nabi sudah mengatakan itu umati, itu adalah umatku. Bisa jadi dia mungkin sebagaimana yang mereka tidak pantas untuk meminum di telaga, merubah syariat. Kemudian juga akan tetapi dia masih ada amalan yang diandalkan. Fajahu siyamu Ramadan, kemudian datanglah puasa Ramadan. Datanglah puasa Ramadan yang menjelma ya, yang menjelma menjadi pertolongan, fasaqahu wa rawahu, dan kemudian dia memberinya minum dan hingga akhirnya dia sampai kenyang. Nah, ini keutamaannya. Maka jangan sampai disia-siakan, sangat sia-sia sekali kalau kemudian kita hanya menganggap Ramadan hanya sebagai, kalau bahasa anak mudanya, euforia. Euforia itu hanya ya untuk rame-ramean, musiman, sebuah adat musiman atau mungkin kegiatan musiman yang tanpa ada membekas di dalam diri. Karena apa? Kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa, yang puasa ini juga orang-orang terdahulu sudah melakukannya, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adil kok. La'allakum tattaqun. Hanya memang di sini yang perlu garis bawahi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala terkadang menggunakan bahasa asa, terkadang menggunakan bahasa la'alla. La'allakum tattaqun, ternyata tidak semua manusia ketika selepas bulan Ramadan dia jadi bertakwa. Meskipun sama-sama puasa 1 bulan penuh tidak pernah batal. Entah sakit, entah sengaja membatalkan, atau dalam keadaan safar, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa la'alla agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan nanti kalian menjadi orang bertakwa. Masih 50-50.
Kemungkinannya bisa iya bisa enggak, tergantung dengan kondisi hatinya, tergantung diterima atau tidak tuh puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia diterima, memang betul-betul jadi orang bertakwa. Ketika tidak diterima, maka belum bisa menjadi orang yang bertakwa, meskipun puasanya tadi tetap dia harus dan wajib untuk melakukan. Maka ayo jaga niat. Dan terutama termasuk di dalamnya niat puasa kalau bulan Ramadan, puasa wajib itu dari malam. Ya. Dari malam ya. La siyama liman lam yubayyiti an-niyah. Tidak ada puasa, tidak terhitung puasa liman lam yubayyitin niyah. Siapa yang tidak niatnya dari malam ketika dia berpuasa wajib, atau termasuk di dalamnya khususnya adalah ketika berpuasa di bulan Ramadan. Makanya sering kalau kita misalkan ini ya tarawih keliling gitu ya, safari Ramadan gitu ya, imamnya biasanya nawaitu shauma ghadin, nah itu menuntun jamaahnya karena apa? Nek lali ya wis bablas. Kalau lupa ternyata belum niat sama sekali, meskipun dalam hati sudah niat, sudah kalau sudah dalam hati, tapi sama sekali hatinya enggak, lisan pun tidak, ternyata sudah terdengar kumandang azan subuh, maksudnya fajar tadi, min tulu'il fajri, puasa kita dari semenjak terbitnya fajar, ternyata belum niat, sia-sia puasa pada hari itu. Tapi tidak boleh moker ya, tidak boleh berbuka, tetap dia harus menahan makan dan minum. Karena apa? Ya karena dia lazimnya harus berpuasa, tapi ya nggak dianggap di situ. Karena apa? Nggak punya niat ya, harus diganti, tetap harus diqadha ya. Termasuk di dalamnya adalah ini, silakan di poin-poinnya diambil saja. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Kemudian istimewa hari-harinya, malam dan siangnya sebagai pencucian dosa atau penghapusan dosa-dosa dan kesalahan. Makanya orang-orang yang selepas bulan Ramadan, sinara ketakwaannya ketika dia berhasil itu memang luar biasa, terasa betul. Ketika bertemu bulan Syawal itu Masya Allah. Jadi terlihat dari dari kepribadiannya. Karena Ramadan ini memang betul-betul bisa mengekang kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau mengatakan asyamu junnah. Maka siam lagi bahasanya, bukan saum. Asyamu junnah kajunnati ahadikum minal qital ya. Asyamu junnati minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian ketika mereka berperang. Jadi betul-betul bisa menjadi penjaga diri. Meskipun tidak terlihat. Makanya ada bahasa junnah, ada jinnah, ada jannah, semuanya memang tersembunyi. Di setiap, kalau dalam bahasa Arab setiap ada huruf jim dan nun, kok kemudian berpadu, kemudian nanti ada taknya di situ ya. Pokoknya jim dan nun lah pokoknya ya. Ditasydidkan, maka itu artinya adalah tersembunyi. Jinnah itu jamak dari jin, tersembunyi, tidak nampak. Jannah juga tersembunyi, tidak nampak. Junnah, perisai yang ada dalam diri kita pun tidak nampak, tidak lihat, tapi kita merasakan bagaimana nilai takwa itu betul-betul ada di dalam diri kita, betul-betul bersarang di dalam hati kita. Nah ini, puasa juga adalah menjadi perisai. Karena apa? Karena kata Nabi, idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ketika mulai masuk bulan Ramadan, tarawih pertama berarti Bapak Ibu sekalian. Ketika mulai masuk bulan Ramadan, suffidatis syayatin. Setan-setan akan dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak fenomena orang nggak puasa, kemudian pencurian kotak amal masih berjalan. Bahkan kalau Ramadan itu malah nambah gencar sedekahnya kan. Wah, kotak amal ini oke, saya oke gitu. Jadi ancaran, sendal-sendal juga hilang. Banyak sekali ya kejahatan-kejahatan. Katanya setan-setan dibelenggu. Bagi siapa? Bagi yang sukses. Bagi yang berhasil dia membentengi dirinya dengan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan benteng untuk dirinya. Termasuk juga adalah amarah bisa ditahan kalau Ramadan. Bapaknya marah-marah ketika
sahur ya, karena apa? Ternyata lauknya dimakan anaknya biasanya, atau mungkin dimakan kucing, nggak dijaga oleh istrinya misalkan. Ternyata marah-marahnya berhenti ketika mulai azan subuh. Ketika ditanya, Pak, arep kerja, kok gak nesu-nesu? Kok bar maghrib? Ditahan dulu, nanti habis maghrib baru kemudian marahnya. Ini waktunya belum habis. Nanti kalau mau nanya nanti dulu. belum ada. Nanti dulu. Sabar, bentar lagi nih. Kemudian wa maradatul jan, dan juga jin-jin kafir akan dikerangkeng. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Akan ditutup pintu-pintu neraka, tak ada satupun yang akan dibuka. Jadi neraka itu ada berapa pintu? Neraka ada berapa pintu? Tujuh man. Neraka itu ada 7 pintu. Makanya neraka itu ada yang namanya jahanam. Itu ternyata sifat apinya. Karena neraka ada yang sifatnya membakar, ada neraka yang sifatnya membekukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada musim panas, ada musim dingin. Ada musim panas, ada musim salju, musim es. Karena apa? Supaya kita belajar. Kalau musim panas kamu cari pendingin. Kalau musim salju kamu cari baju-baju hangat. Di neraka itu ada 2 keadaan. Neraka yang sifatnya membakar namanya jahanam. Kalau neraka yang sifatnya membekukan itu namanya zamharir. Ini mengerikan. Pintunya ada 7. Itu semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibuka. Karena apa? Karena menghormati yang namanya Ramadan. Ya, siam Ramadan, kemudian para shaimun ya. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan juga akan dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang ditutup. Kalau pintu surga ada berapa? 8 ya, ada 8. Fana ada munadi, kemudian ada yang berseru, ya baghiyal khair aqbil. Hai orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, selalu bersemangat di dalam membuat kebaikan demi kebaikan, aqbil, terima ini. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang selalu berbuat keburukan, aqsir, menyingkirlah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailatin. Allah akan membebaskan manusia dari api neraka, dan itu di setiap malam Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ada pertanyaan tadi apa? Silakan. Terkait dengan tilawah Quran di bulan Ramadan. Itu kan Imam Syafi'i itu kan dalam 1 bulan 60 kali. Iya, 60 kali. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan itu tidak mencapai itu nggak boleh mengatakan Al-Quran kurang dari 3 hari. Gimana? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Di bulan Ramadan boleh. Khusus di bulan Ramadan dibolehkan oleh para ulama. Karena apa? Mengejar keutamaan dari khatmil Quran atau tilawatul Quran di bulan Ramadan. Padahal kalau di sini sih ada ya di sini ya. Ada beberapa poin-poin yang memang layak untuk kita lakukan, dan bahkan harus bersemangat di dalam melakukannya. Tapi nantilah untuk buka bersama aja. Kalau ada buka bersama ya. Nanti itu poinnya, nanti kita simpan aja dulu. Jadi kalau di bulan Ramadan ada kekhususan, para ulama pun membolehkan. Ya kalau misalkan nggak boleh, kenapa Utsman bin Affan dalam 1 rakaat khatam 30 juz? Itu termasuk adalah di bulan Ramadan. 1 rakaat tahajud Utsman bin Affan itu 30 juz selesai di dalam menghatamkan Al-Quran. Sebenarnya gini, ada bahasa itu kan Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya harus menghatamkan Al-Quran itu berapa hari, ya, berapa bulan gitu ya, berapa hari di dalam ketika saya menghatamkan Quran 1 bulan. Oh, saya masih sanggup, kurang dari itu. Setengah bulan kata Nabi, masih sanggup, kurang dari itu. 1 pekan, masih sanggup, saya kurang dari itu. Khatamkan Quran maksimal 3 hari. Artinya maksimal, minimal 3 hari. Jangan kurang dari itu, karena apa? Niscaya kamu tidak akan paham. Ini sebenarnya sebuah peringatan ya.
Jadi jangan sampai sehari bisa selesai, kecuali mereka-mereka yang sudah paham. Karena Imam Syafi'i itu ketika membaca di sini sudah tahu tafsirnya, di sini sudah ada maknanya, sudah ada terjemahannya plus penjelasannya. Nah, bagaimana ketika bulan Ramadan? Nah, kecuali di bulan Ramadan para ulama pun berlomba-lomba, boleh kalau seperti itu. Yang penting bacaannya walaupun mungkin tidak tartil tapi tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Nggak boleh cuman nggak boleh, karena Imam Syafi'i pun beliau membacanya dengan kaidah, bukan asal-asalan. Jadi jangan menjadi penghalang. Oh, nggak boleh 3 hari sekali. Wah, berarti nggak usah. Enggak. Bukan gitu ininya ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, ibu-ibu kalau misalkan halangan juga ya, halangan pas kemudian hari itu puasa, maka sebenarnya tidak boleh makan dan minum. Karena apa? Yaitu tadi, kalau di hari pertama itu ya, meskipun mungkin berbeda pendapat dari yang lain, ya namanya halangan terus gimana, kan nggak boleh puasa gitu misalkan ya. Biasanya di pertengahan siang gitu ya. Nah, ini gimana ya, batal atau enggak? Ya, tetap harus menahan. Tetap dia harus menahan sampai maghrib, dan besoknya sudah jelas tidak berpuasa. Allahu a'lam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan juga hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.